Selamat pagi Pak Gunggu, Pak Ahmad, dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami untuk mata kuliah Digital Business. Kelompok kami, yaitu kelompok B, terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama, Talita Rahma, yang kedua saya sendiri, yaitu Priscilla Natalia, yang ketiga Karisa Nastania, yang keempat Cornelius Ageng, dan yang terakhir yaitu Muhammad Dafa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai yang pertama yaitu mendeskripsikan data yang ditunjukkan pada video, yang kedua perubahan mendasar, keuntungan penggerak pertama yang dibahas pada video, lalu mengapa keuntungan Amazon dan perusahaan serupa meningkat pada masa sekarang, identifikasi semua model bisnis e-commerce, cara menjalankan bisnis e-commerce, dan yang terakhir, disrupsi dari perkembangan e-commerce. Dan selanjutnya saya akan serahkan pada teman saya, yaitu Ageng. Baik, terima kasih Tina. Pada bagian pertama, kelompok kami mendeskripsikan informasi yang kami dapat dari video adalah next. Yang kami dapatkan adalah informasi mengenai strategi proses meliputi 6 bagian. Yang pertama ada mencari peluang pasar, menentukan bisnis model, customer interface, komunikasi pasar dan branding, implementasi dan evaluasi. Kemudian e-commerce menerapkan strategi berupa penggabungan 2 media platform, yaitu network infrastruktur dan media tradisional yang disebut digital platform. Untuk lebih rincinya kami akan jelaskan pada presentasi kami berikut ini. Baik, selanjutnya untuk nomor 2 yaitu perubahan mendasar apa yang diperkenalkan oleh EC atau e-commerce. Next. Jadi ada beberapa perubahan mendasar. Yang pertama adalah tempat. Salah satu perubahan yang paling signifikan yang dibawa oleh e-commerce adalah transisi alat transaksi dari dunia fisik yang disebut pasar ke dunia virtual yang disebut market space yang sebagian besar dimediasi oleh teknologi. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi. E-commerce ini merubah cara penjual dan pembeli berkomunikasi. Penggunaan media elektronik seperti laptop, ponsel, ataupun komputer membuat suatu ruang yang tidak kasat mata yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi melalui internet. Nah, para pelaku e-commerce ini juga tidak perlu melakukan kontak langsung antar sesama, sehingga menghemat waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi. Yang selanjutnya adalah aksesibilitas produk. E-commerce merubah ruang lingkup aksesibilitas suatu produk. Komunikasi nirkabel membuat siapa saja dapat mengakses internet tanpa mengenal batas geografis. Hal tersebut memungkinkan suatu bisnis untuk memperluas pangsa pasar dan target konsumen mereka, karena informasi tentang perusahaan, baik promo, diskon, produk, dan maupun track record, dapat diketahui dengan mudah melalui internet. Nah, hal tersebut lebih menguntungkan dari proses tradisional yang terhalang oleh faktor geografis, sehingga keinginan konsumen untuk mengunjungi suatu toko itu menjadi terbatas. Nah, yang terakhir adalah loyalitas konsumen. E-commerce dapat memberikan peningkatan loyalitas dan layanan dengan memberikan akses yang mudah untuk informasi terbaru mengenai suatu produk melalui situs yang selalu aktif dan layanan after sale yang siap membantu konsumen kapan saja. Nah, hal-hal tersebut dapat membuat suatu perusahaan mendapatkan kepuasan pelanggan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk mereka. Nah, mengapa demikian? Pelanggan yang loyal sangat membantu perusahaan dalam menciptakan dan memperluas brand recognition dan brand awareness mereka, karena pelanggan-pelanggan tersebut mungkin akan memberitahu orang sekitarnya bahwa perusahaan tersebut menawarkan produk yang berkualitas dan layanan after sale yang bagus, sehingga orang lain akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Next. Nah, untuk soal selanjutnya, apa keuntungan penggerak pertama yang dibahas di dalam video? Next. Nah, jadi e-commerce itu merubah suatu bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Penggunaan internet memangkas waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan menawarkan waktu merespon yang lebih cepat terhadap permintaan pasar. Oleh karena itu, suatu bisnis
diharuskan untuk selalu beradaptasi dengan keinginan konsumen agar dapat bertahan di dalam persaingan. Karena pasti kompetitor juga akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Jadi, mereka mungkin akan melakukan aktivitas perencanaan jangka pendek yang lebih sering karena permintaan pasar yang bersifat tentatif tersebut. Selain itu, sesuai dengan konsep first mover advantage yang menjelaskan tentang keuntungan perusahaan untuk mengenalkan produk baru secepat mungkin, e-commerce telah memudahkan perusahaan untuk mengomunikasikan produk baru mereka kepada konsumen karena sifat internet yang global dan mudah untuk diakses. Jadi, informasi tersebut dapat tersampaikan secara cepat. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christina. Baik, terima kasih Dava. Untuk soal selanjutnya yaitu mengapa keuntungan Amazon dan perusahaan meningkat pada zaman sekarang. Jadi untuk pertanyaan case-nya yaitu Amazon.com lost money during the time the video was made and are making a lot of money today. Find out why. Jadi kita akan mencari tahu mengapa Amazon yang dulunya sempat kehilangan banyak uang dan sekarang justru keuntungannya tuh meningkat dan menghasilkan banyak uang. Nah, awalnya yaitu mungkin kita semua tahu yaitu apa itu Amazon, tapi bagi yang belum tahu mungkin Amazon.com merupakan salah satu perusahaan e-commerce Amerika yang didirikan oleh Jeff Bezos. Amazon itu dibentuk pertama kali pada tahun 1994. Tetapi awalnya Amazon itu bukan langsung merupakan perusahaan e-commerce, melainkan suatu perusahaan yang menjual buku secara online. Nah, berdasarkan inovasi dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya Amazon itu menjadi perusahaan e-commerce, lalu juga web service provider, dan lain sebagainya. Lalu, berdasarkan pertanyaan tadi, yaitu pada saat video itu dibuat, yaitu pada saat 2007 hingga ke 2008, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Amazon itu kehilangan banyak uang pada tahun tersebut? Jadi pada 2007 dan 2008 itu seperti yang kita tahu adanya krisis di Amerika, yaitu subprime mortgage crisis yang menyebabkan runtuhnya pasar perumahan di Amerika Serikat. Nah, krisis ini tentu tidak hanya berdampak buruk pada Amerika Serikat, tapi pada seluruh perusahaan di dunia, termasuk salah satunya yaitu Amazon. Nah, krisis inilah yang membuat perusahaan besar, terutama di Amerika Serikat itu mengalami kerugian dan kehilangan banyak uang. Nah, terlebih lagi Amazon ini juga kehilangan banyak uang karena ia harus mengembangkan produk yaitu AWS dan berbagai produk lainnya seperti Amazon Fresh, CreateSpace, dan lain-lain. Jadi pada tahun 2007 hingga 2008 ini Amazon kehilangan banyak uang. Nah, tapi ketika pada tahun tersebut kehilangan banyak uang, nah mengapa sih Amazon itu malah sekarang dapat menghasilkan banyak uang? Tapi nggak ada Amazon saja ya teman-teman, seperti perusahaan serupa kayak e-commerce lainnya juga menghasilkan banyak uang. Apa yang membuat mereka itu bisa menghasilkan banyak uang gitu? Jadi hal yang membuat mereka bisa menghasilkan banyak uang yaitu strategi yang diterapkan, yaitu berupa media convergence to a digital platform strategy. Jadi Amazon ini telah menerapkan strategi yaitu berupa penggabungan atau konvergensi antara dua media atau platform menjadi digital platform. Dua media ini berupa network infrastructure yang seperti yang dijelaskan oleh Ageng dari awal tadi dan media tradisional. Contoh produk yang merupakan konvergensi media yang dibuat oleh Amazon yaitu Amazon Fresh, CreateSpace, sama Amazon Music. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya Amazon Music itu menggabungkan antara musik atau biasanya radio yang tempat kita mendengarkan musik itu, jadi kita bisa memudahkan kita untuk mendengarkan musik secara online. Jadi itu contohnya digital platform strategy.
Nah, dengan adanya digital platform strategi ini, tentunya kita sebagai pengguna memiliki berbagai bentuk kemudahan yang menguntungkan, terutama pembeli juga. Makanya Amazon sekarang dapat menghasilkan banyak uang karena pengguna sangat-sangat puas dengan apa yang disediakan oleh Amazon. Contohnya yaitu ada Amazon Kindle. Jadi Amazon Kindle ini juga tempat di mana pembeli atau pembaca itu bisa membeli buku e-book atau kayak mendownload buku e-book gitu. Jadi mereka pembeli itu tidak perlu datang ke toko buku untuk membeli buku. Mereka bisa tinggal di rumah aja dan bisa langsung membeli buku. Nah, selain itu juga selain kemudahan untuk pembeli juga Amazon ini juga memberikan kemudahan dan penghematan modal bagi penjualnya gitu. Jadi penjualnya itu tidak perlu menghabiskan uang atau modal yang terlalu banyak untuk membuka usaha atau membuka toko demi menjual produknya. Penjual itu hanya memerlukan handphone dan kamera untuk menulis deskripsi produk dan juga memfoto produk tersebut. Jadi kemudahan itu didapatkan oleh keduanya sehingga keuntungan dari Amazon itu terbilang banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Christina. Kemudian bagian saya adalah memasuki untuk mengidentifikasi semua model bisnis e-commerce di dalam video. Next. Di sini kami menemukan ada 4 model bisnis dari e-commerce. Sebelumnya, e-commerce itu merupakan tentang pertukaran informasi antar pihak yang dilakukan secara digital. Nah, ini bisa berupa pertukaran yang pertama antar consumer to business atau C2B. C2B ini biasanya yang melakukan jenis transaksi C2B ini adalah individu atau sekumpulan pihak yang menyediakan jasa atau bisnis yang lebih besar. Kemudian ada yang kedua ada B2C atau business to consumer. Pada model ini, situs B2C itu melayani kegiatan jual beli antara produsen dengan konsumen pengguna akhir. Jenis e-commerce ini merupakan pengembangan toko hingga memiliki alamat website atau situs sendiri untuk menjual produk kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Pada model e-commerce C2C ini, transaksi barang dan jasa terjadi antar konsumen secara elektronik dengan pihak ketiga sebagai perantaranya. Contohnya adalah penggunaan Shopee. Kemudian yang terakhir ada B2B atau business to business. Business to business ini merupakan model bisnis yang melayani kegiatan transaksi antar pelaku bisnis. Jadi artinya saling berjualan pada sesama pebisnis gitu. Situs e-commerce untuk model ini biasanya dilakukan oleh pihak distributor, produsen, retailer, dropshipper, dan pelaku bisnis lainnya. Dan berikutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clarissa. Baik, terima kasih Ageng. Nah, jadi tadi kan udah disebutin kalau e-commerce bisnis ini adalah bisnis yang berbasis pada internet. Yang berarti kalau kita bisa melakukan bisnis e-commerce ini dari mana aja, termasuk dari rumah, selama kita masih terkoneksi dengan internet. Ada beberapa, tepatnya ada 6 langkah yang perlu dilakukan untuk membangun bisnis e-commerce ini. Ini juga tadi udah disebutin sama Ageng di nomor 1. Next. Yang pertama adalah membingkai peluang pasar. Nah, sebelum kita menjalankan bisnis e-commerce, seseorang itu perlu terlebih dahulu membingkai peluang pasarnya, yaitu dengan menentukan apa yang akan dia pasarkan, kemana produk itu akan dipasarkan, dan kepada siapa produk tersebut akan dipasarkan. Nah, dengan menentukan hal-hal ini, maka seseorang itu bisa memiliki tujuan dan juga target yang jelas. Nah, setelah dia membingkai peluang pasar, maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah menentukan model bisnis. Nah, dengan menentukan model bisnis ini, seseorang itu bisa menentukan bagaimana bisnis tersebut akan dijalankan ke depannya, termasuk strategi apa yang nantinya akan dia gunakan untuk menjaring target-target pasar.
Selain dari menentukan produk yang akan dipasarkan, seseorang itu juga harus mempertimbangkan value apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Itu masuk ke yang customer interface. Nah, ini akan membuat adanya diferensiasi produk yang menyebabkan produk ini itu lebih unggul dan disukai oleh konsumen daripada produk dari kompetitor lainnya. Nah, kalau komunikasi pasar itu adalah sarana bagi seseorang atau oknum untuk menginformasikan konsumen mengenai produk miliknya. Sedangkan branding itu adalah pencitraan atau persepsi suatu produk agar dapat menarik minat dan perhatian dari konsumen. Nah, kedua ini penting dalam membangun bisnis e-commerce. Dengan adanya branding, produk yang dihasilkan itu akan menarik minat dan lebih melekat ke konsumen. Ditambah dengan adanya komunikasi pasar, maka informasi tentang produk tersebut itu akan menyebar luas dan meningkatkan permintaan atau demand dari konsumen. Nah, setelah menentukan beberapa hal dasar di atas itu, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Setelah nantinya itu sudah diimplementasikan, maka perlu adanya evaluasi untuk menilai apakah strategi yang digunakan itu sudah tepat, atau menilai adanya kekurangan dari aspek lainnya. Nah, evaluasi ini nantinya akan berguna untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah diidentifikasi tadi. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Talita. Oke, selanjutnya saya membahas mengenai disrupsi yang terjadi karena perkembangan e-commerce. Next. E-commerce merupakan salah satu teknologi yang paling disruptif. Inovasi disruptif adalah sebuah inovasi yang dapat menciptakan suatu pasar baru. Akhirnya dapat merubah keadaan pasar yang sudah established. Inovasi disruptif karakteristik penting. Pertama, inovasi tersebut memberikan suatu atribut performa yang berbeda. Kedua, atribut performa dari pelanggan yang sudah ada meningkat pada kecepatan yang tinggi. Next. Beberapa atribut disruptif yang dibawakan oleh e-commerce antara lain. Yang pertama, network effect. Efek jaringan bisa disebut dengan network effect adalah sebuah situasi di mana nilai dari produk atau jasa bergantung pada jumlah pembeli dan penggunanya. E-commerce membutuhkan dan penjual atau bisa disebut dengan jumlah kritis untuk keberlanjutan bisnis. Yang kedua, ada open platform. E-commerce memanfaatkan internet sebagai internet memberikan suatu ruang yang terbuka untuk melakukan dan komunikasi yang sebelumnya belum dimiliki oleh bentuk pasar tradisional. Lalu yang ketiga, ada connectivity and interactivity. E-commerce memungkinkan adanya konektivitas yang lebih dekat antara calon pembeli dan penyedia barang atau jasa melalui medium sistem informasi. Hal ini informasi harga real-time, produk yang lebih fleksibel, dan sebagainya. Lalu, yang keempat ada cost transparency. Dengan adanya internet, informasi lebih luas dan mudah diakses. Hal ini berpengaruh pada transparansi harga suatu produk atau jasa, di mana internet dapat membantu calon pembeli untuk mengetahui biaya produksi dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Lalu yang kelima ada exchange and sharing information. Pada pasar tradisional, penyebaran informasi akan memiliki dampak negatif pada kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini diubah dengan menggunakan internet pada e-commerce, di mana informasi dapat menjangkau lebih banyak calon pembeli dengan tidak mengkompromikan kualitas. Yang keenam ada convergence of production and consumption. Kolaborasi via internet dapat mengurangi waktu antara penyusunan konsep desain ke desain. Lalu yang ketujuh ada speed and frequency of change. Pada dunia ekonomi digital, perubahan terjadi dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini menjadikan perusahaan harus dapat bergerak cepat untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang ada. Lalu ada display. Pada konsep pasar tradisional, produk yang
menggunakan katalog fisik atau rak-rak yang memiliki biaya besar. Hal ini diubah e-commerce dengan memanfaatkan display virtual melalui sistem informasi. Display virtual ini juga memudahkan konsumen untuk mencari barang atau jasa yang mereka butuhkan. Next. Demikian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.